Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Dika Yosune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena channel ini secara konsisten dan tegas memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Dan hari ini kita mau bicara tentang nabi palsu dinyatakan. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-23 sampai 28, firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar." Sebelum Tuhan kembali ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya yang hadir di depannya saat itu, dan tentu untuk murid-muridnya yang masih jauh di depan, yaitu kita, bahwa akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Semua murid Tuhan yang baik harus waspada terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Bagaimana? Apakah Anda waspada dengan kehadiran Mesias palsu dan nabi palsu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan? Mari kita ikuti pembahasan ini. Apakah arti kata Mesias? Saya sendiri tidak tahu apakah maksud Lembaga Alkitab Indonesia yang kadang memakai kata Mesias dan kadang memakai kata Kristus ketika menerjemahkan kata Kristos dari bahasa Yunani. Sikap tidak konsisten LAI bisa menyebabkan orang berpikir bahwa tidak ada Kristus palsu, melainkan hanya ada Mesias palsu. Padahal kata yang sama kadang mereka terjemahkan dengan kata Mesias dan kadang dengan kata Kristus. Sesungguhnya kata Mesias itu dari bahasa Ibrani, sedangkan kata Kristus dari bahasa Yunani, yang artinya adalah orang yang diurapi. Pengurapan itu sesungguhnya adalah semacam model pelantikan dari Allah, dan itu biasanya dilakukan terhadap raja, imam, dan nabi. Karena sang juru selamat sesungguhnya akan menjabat sebagai raja, imam, dan nabi, maka kepadanya juga dilekatkan sebutan sang Mesias, yang artinya orang yang diurapi. Sang juru selamat ialah Allah Jehovah sendiri yang menjadi manusia dan akan terlahir dari keturunan Daud. Oleh sebab itu, saat Yesus hadir, siapapun yang berseru kepadanya Kristus anak Daud, dikatakan kepadanya bahwa imannya telah menyelamatkannya. Karena dengan seruan itu membuktikan bahwa yang bersangkutan percaya bahwa ia adalah sang juru selamat yang dijanjikan, dan bahwa ia adalah pribadi yang diurapi atau Mesias dalam bahasa Ibrani dan Kristus dalam bahasa Yunani. Khusus bagi orang Yahudi yang memahami makna Kristus dalam perjanjian lama, seruan itu merupakan pengakuan iman yang menyelamatkan. Bangsa lain yang tidak memahami kitab perjanjian lama tentu memerlukan penjelasan yang lebih rinci tentang latar belakang akan kebutuhan pengiriman juru selamat untuk memiliki iman yang menyelamatkan. Ketika dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 dan ayat 26 menuliskan nubuatan yang sangat jelas tentang akhir zaman dan tentang kedatangan seorang raja yang akan memulihkan segala sesuatu, maka semua orang beriman zaman itu tahu bahwa sebutan orang yang diurapi adalah sebutan khusus kepada juru selamat, bahkan Allah Jehovah sendiri yang akan datang dari keturunan Daud. Seluruh bangsa Israel yang membaca kitab Daniel menantikan amat sangat penggenapan nubuatan tersebut. Sejak saat itu tentu tidak ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai orang yang diurapi atau Mesias atau Kristus, karena orang tahu bahwa itu adalah sebutan untuk sang penyelamat atau Allah Jehovah sendiri. Seharusnya orang Kristen tahu bahwa Mesias, Kristus atau orang yang diurapi itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana boleh ada orang Kristen yang berani menyebut dirinya atau menyebut orang lain sebagai orang yang diurapi? Mari kita renungkan itu. Mesias palsu di mana-mana.
Kelompok saksi Yehova mengajarkan bahwa 7 dewan pimpinan pengendali mereka di Brooklyn, New York adalah orang yang diurapi. Berarti mereka adalah Mesias-Mesias karena arti kata orang yang diurapi ialah Mesias. Dan dalam kalangan sebagian gereja kini gencar dipakai istilah pengurapan atau ungkapan orang yang diurapi. Mereka semua sedang menggenapi nubuatan terkutip di atas bahwa akan datang banyak Mesias-Mesias palsu. Hal demikian terjadi karena kelompok-kelompok karismatik memang tidak ada orang yang terpelajar dan berpengetahuan cukup tentang teologi. Pemimpin mereka biasanya berasal dari orang yang berkarisma, misalnya mantan pemimpin agama lain, orang yang pintar bicara, bahkan mantan dukun. Oleh sebab itulah mereka disebut karismatik. Bukan hanya terjadi pemakaian kata pengurapan yang sembarangan, bahkan banyak istilah lain juga sembarang dipergunakan, misalnya kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan lain-lain. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang menggenapi nubuatan tentang kehadiran penyesat-penyesat di akhir zaman. Padahal istilah pengurapan telah Rasul Paulus jelaskan di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan berkata, sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Ayatnya Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada saat seorang percaya, maka Roh Kudus memeteraikannya menjadi milik Allah. Dan pada saat itu juga, yaitu pada saat Roh Kudus memeteraikannya, ia diurapi. Jadi untuk zaman perjanjian baru, setiap orang yang percaya lahir baru adalah orang yang telah diurapi, karena ia telah diangkat menjadi imam, bahkan menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-29. Apakah arti kata nabi? Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya bangsa Israel, bahkan kepada manusia. Dalam bahasa Ibrani, nabi dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai prophet, bisa diartikan sebagai juru bicara. Seorang nabi menerima pernyataan atau penyingkapan dari Allah, disebut sebagai wahyu, dan menyampaikannya kepada manusia. Seorang nabi Allah tidak akan mengatakan apapun atas nama Allah jika Allah tidak menyingkapkan kepadanya sesuatu untuk dikatakan. Persis dengan jabatan juru bicara yang tidak akan menyampaikan apapun jika atasannya tidak menyatakan apapun kepadanya. Pernah ada suatu masa yang panjang, yaitu sekitar 400 tahun dari Maleaki sampai dengan masa Yohanes Pembaptis, Allah tidak mengangkat nabi karena Allah tidak menyampaikan apapun kepada manusia. Masa itu oleh para teolog disebut sebagai the silent centuries. Tentu tidak perlu ada orang bodoh yang menafsir bahwa Allah telah mati atau orang zaman itu membatasi Allah. Karena jika Allah tidak menurunkan wahyu, tentu sama sekali bukan Allah yang menjadi bisu. Tritunggal Allah tentu memiliki komunikasi yang intens, dan di sorga juga ada banyak malaikat. Allah hanya tidak menurunkan wahyu atau berbicara kepada manusia, bukan tidak bicara kepada Tritunggal lain atau malaikat. Zaman Nabi sudah berhenti. Mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai pada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu adalah masa pewahyuan di mana Allah menurunkan wahyu untuk menuntun manusia untuk masuk ke dalam zaman ibadah hakikat rohania perjanjian baru. Pada masa itu, sejak pewahyuan kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sampai pewahyuan terakhir kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos sekitar tahun 98 Masehi adalah masa Allah menurunkan wahyu kepada orang-orang percaya, terutama kepada rasul dan nabi. Jadi para nabi telah menuliskan kitab perjanjian lama dan para rasul telah menuliskan kitab perjanjian baru, dan tulisan mereka sesungguhnya adalah fondasi jemaat dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Setelah wahyu berakhir,
dan wahyu terakhir dituliskan yaitu kitab Wahyu, maka selanjutnya Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Proses pewahyuan ditutup agar Alkitab menjadi sebuah ukuran yang pasti atau kanon tertutup. Dan dengan demikian maka Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Tentu bukan berarti Allah mati atau menjadi bisu, melainkan hanya tidak berbicara atau mengungkapkan sesuatu kepada manusia. Keadaan demikian pernah terjadi pada rentang waktu Maleakhi sampai dengan Zakaria yang kurang lebih 400 tahun sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Allah mau agar setiap manusia yang ingin mengenalnya dan mengetahui kehendaknya membaca tulisan yang telah diilhamkannya. Tentu bukan kita yang membatasi Allah, melainkan Allah yang membatasi kita dalam mengenal dirinya dan seluruh kehendaknya. Justru dengan bertindak membatasi firman-Nya hanya ada pada Alkitab adalah demi keamanan kita. Allah mau kita hanya mengenalnya dari Alkitab agar kita tidak disesatkan. Sebab jika tidak dibatasi hanya pada Alkitab saja informasi tentang Allah, maka iblis akan mengacaukan kita dengan segala informasi palsu yang dimunculkannya. Allah ingin kita hanya mengenalnya dari Alkitab, namun iblis ingin kita membuka diri terhadap segala informasi agar ia bisa melakukan banyak penyesatan. Jika Allah tidak membatasi firman-Nya, tentu akan muncul banyak orang yang berkata bahwa ia mendapat wahyu dan kemudian bernubuat. Siapakah yang bisa memastikan bahwa orang tersebut betul-betul mendapat wahyu dari Allah atau dari iblis, atau dia hanya sembarang mengoceh saja? Tuhan telah memilih rasul-Nya dan memberi buktinya bahwa mereka berbicara atas namanya dengan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat. 2 Korintus 12 ayat 12. Dan ayat ini memberi kepastian bahwa yang mendapat karunia melakukan mujizat hanyalah rasul saja. Dan setelah Alkitab selesai ditulis, jabatan rasul dan nabi sudah tidak ada lagi. Zaman sekarang banyak nabi palsu bermunculan. Sudah jelas bahwa Alkitab tidak turunkan wahyu sesudah pewahyuan. Sampai kitab Wahyu 22 ayat 21. Dan Alkitab adalah satu-satunya firman Allah untuk zaman sekarang. Di luar Alkitab tidak ada lagi firman Allah. Namun kita sering bertemu dengan orang Kristen yang sambil mengaku Alkitab satu-satunya firman Allah, tetapi percaya juga nubuatan pendetanya adalah firman Allah. Ini adalah fenomena yang aneh, karena logikanya sangat bertentangan. Jika Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, maka tidak ada lagi proses pewahyuan sesudah Wahyu 22 ayat yang ke-21. Dan kalau masih ada nubuatan, maka Alkitab bukan satu-satunya firman Allah, melainkan salah satu. Dan kalau Alkitab adalah salah satu firman Allah, maka doktrin kekristenan bukan kebenaran, melainkan salah satu pandangan atau opini. Coba kita renungkan ini dengan sebaik-baik mungkin. Janganlah seorang memakai fenomena untuk menyimpulkan kebenaran, melainkan pakailah Alkitab untuk menilai segala fenomena. Artinya, jika sesuatu terjadi atau seseorang mencoba bernubuat, maka kita harus simpulkan bahwa itu bukan berasal dari Allah. Karena sesudah kitab Wahyu 20 ayat 21, Allah tidak turunkan wahyu lagi. Dulu pernah terjadi ada seorang pendeta bernubuat tentang pemilihan presiden, dan ternyata nubuat itu tidak terjadi karena calon yang dia sebutkan itu tidak menjadi presiden, dan itu sangat memalukan. Dan orang yang bernubuat itu sama sekali tidak punya rasa malu dan tidak bersalah. Bahkan dia melakukan ucapan syukur atas kemenangan itu. Dan tentu itu adalah satu tindakan yang aneh. Karena apa? Karena memang sekarang tidak ada lagi karunia melakukan nubuat. Apabila Ulangan 18 ayat yang ke-22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Berdasarkan ayat di atas, maka pada zaman perjanjian lama, jika ada orang yang bernubuat namun tidak ditepati, maka masyarakat atau orang-orang akan merajam. Karena itu bukti bahwa yang bersangkutan adalah nabi palsu yang mencoba membohongi mereka. Sesungguhnya persoalan bukan pada para nabi palsu, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang tertipu oleh mereka. Sudah pasti ada banyak orang yang tulus yang ingin diselamatkan oleh Injil dan mendambakan kebenaran. Tetapi karena mereka malas berpikir, kebanyakan mereka masuk perangkap, dan para nabi palsu pun sangat hebat. Karena sedemikian hebatnya mereka memanfaatkan nama Yesus untuk mengeruk keuntungan, maka mereka bisa memiliki fasilitas yang hebat. Mereka bisa memiliki gedung yang megah, bahkan sanggup membayar
tayangan-tayangan televisi sehingga semakin banyak orang yang terjebak. Karena ada banyak orang yang malas berpikir dan malas membaca Alkitab, keberadaan nabi-nabi palsu akan semakin diterima, sehingga genaplah nubuatan Yesus Kristus bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan sesungguhnya mereka telah muncul ada di antara sekitar kita, bahkan melalui berbagai peristiwa seperti dalam peristiwa pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu. Bahkan Tuhan memakai kata-kata camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, Matius 24 ayat yang ke-25, untuk memperingatkan secara sangat keras kepada manusia. Jika pendengar masih menjadi bagian dari yang disesatkan, bahkan menjadi pengikut Mesias palsu dan nabi palsu, berarti pendengar adalah orang yang sangat tidak peduli pada peringatan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Salam Maranatha.